Minasan konnichiwa. Minasan o genki desu ka? Semoga anak-anak kelas 5 di rumah dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, hari ini anak-anak kelas 5 berjumpa kembali dalam kelas bahasa Jepang bersama Sensei Lia. Pada pertemuan yang sebelumnya, anak-anak sudah belajar menyebutkan nama-nama anggota keluarga sendiri dan membuat kalimat menyatakan jumlah keluarga sendiri dalam bahasa Jepang. Untuk itu, hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang menyebutkan nama-nama keluarga orang lain dan menyebutkan jumlah keluarga serta jumlah saudara orang lain dalam bahasa Jepang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan nama-nama keluarga orang lain dalam bahasa Jepang dengan pengucapan yang benar. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan jumlah keluarga dan jumlah saudara orang lain dalam bahasa Jepang dengan tulisan dan tata bahasa yang benar. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Sensei jelaskan pada video pembelajaran yang sebelumnya, bahwa penyebutan keluarga sendiri dan keluarga orang lain itu berbeda caranya. Kenapa begitu? Karena pada umumnya orang-orang di Jepang itu sangat menghargai etika dan sopan santun. Jadi, ketika mereka menyebutkan nama-nama keluarga orang lain, mereka akan menggunakan kata-kata yang lebih hormat dan sopan. Sekarang, coba anak-anak perhatikan kosakata berikut ini tentang nama-nama keluarga orang lain dalam bahasa Jepang. Simak dengan baik ya anak-anak. Berikut ini adalah kosakata penyebutan anggota keluarga orang lain dalam bahasa Jepang. Oji-san, Oba-san, Otou-san, Oka-san, Oni-san, One-san, Imoto-san, Ototo-san. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang anak-anak sudah mengetahui cara menyebutkan nama anggota keluarga orang lain dalam bahasa Jepang. Dan ingat, jangan sampai tertukar dengan penyebutan anggota keluarga sendiri ya. Nah, jika anak-anak perhatikan, dalam penyebutan nama anggota keluarga orang lain, terdapat kata sang di belakangnya. Nah, kata sang itu merupakan kata yang menunjukkan hormat dan sopan santun. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat kalimat untuk menyatakan jumlah keluarga dan jumlah saudara orang lain dalam bahasa Jepang. Pola kalimatnya masih sama dengan pola kalimat yang minggu lalu, yang untuk menyatakan jumlah keluarga sendiri dan jumlah saudara sendiri dalam bahasa Jepang. Misalnya, kita akan membicarakan keluarganya Sakura. Yang pertama, misalnya jumlah keluarganya Sakura ada 5 orang. Kita tinggal memasukkan ke dalam pola kalimat yang minggu lalu. Bagaimana jadinya? Iya, maka akan menjadi Sakura-san wa gonin kasoku desu. Jika anak-anak perhatikan, pola kalimatnya sama dengan pola kalimat yang untuk menyatakan keluarga sendiri dalam bahasa Jepang. Yang berbeda hanya pada subjeknya saja. Jika pada keluarga sendiri subjeknya adalah saya, yaitu watashi, maka pada keluarga orang lain yang tadi, yang dibicarakan adalah Sakura, maka subjeknya akan menjadi Sakura-san. Selanjutnya, menyebutkan jumlah saudaranya. Misalnya, Sakura memiliki kakak laki-laki 2 orang. Jika kita memasukkan ke dalam pola kalimat yang minggu lalu, bagaimana jadinya? Iya, maka akan menjadi Oni-san ga futari imasu. Jika anak-anak perhatikan, yang berbeda hanya penyebutan kakak laki-lakinya saja. Jika pada keluarga sendiri, kakak laki-laki disebut dengan Ani, maka pada penyebutan keluarga orang lain, kakak laki-lakinya disebut dengan Oni-san. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa paham? Sensei rasa anak-anak kelas 5-nya pasti bisa ya. Sekarang, coba anak-anak perhatikan contoh tabel berikut ini. Berikut ini adalah tabel yang berisi informasi tentang keluarga orang lain. Di sini misalnya informasi tentang keluarga Haruka. Coba anak-anak perhatikan tabel tersebut.
Dalam tabel tersebut terdapat informasi tentang jumlah keluarga Haruka dan jumlah saudara Haruka. Di sana disebutkan jumlah keluarga Haruka ada 7 orang. Ada ayah dan ibu Haruka. Kemudian Haruka mempunyai kakak laki-laki 1 orang dan adik perempuan 3 orang. Jika dijumlahkan, anggota keluarganya baru 6 orang. Nah, siapa lagi 1 orang? Yang lagi 1 orang adalah Haruka. Maka totalnya akan menjadi 7 orang. Jika anak-anak disuruh membuat laporan dari data dalam tabel tersebut, bagaimana jadinya? Maka akan menjadi Haruka sangwa shichinin kazoku desu. Oto sangto, oka sangto, Haruka desu. Oni sangga hitori imasu. Imoto sangga sangning imasu. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah anak-anak menyimak contoh tadi, apakah sekarang anak-anak sudah bisa membuat laporan berdasarkan isi tabel? Sensei rasa anak-anak kelas 5 semuanya pasti bisa ya. Nah, untuk memastikan anak-anak sudah mengerti, Sensei akan berikan tugas dan tugasnya akan Sensei kirimkan melalui Google Classroom. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kelas bahasa Jepang selanjutnya. Bye-bye. Arigatou gozaimashita.